Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya Nabila akan menjelaskan mengenai pemahaman COVID-5 dan penerapan penilaian maturity level pada COVID-5. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas mulai dari pemahaman COVID-5 itu sendiri mengenai tujuan, prinsip, dan bentuk dasarnya. Kemudian ada juga penerapan maturity level. Ini adalah bagian pertama dari pembahasan kali ini mulai dari pemahaman isi dari COVID-5 itu sendiri. COVID-5 ini memiliki tujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu enterprise atau perusahaan mencapai tujuannya dalam tata kelola dan manajemen perusahaan TI. Kemudian ada perbedaan model referensi proses pada COVID-5 dan COVID-4, yang mana model ini mendefinisikan dan mendeskripsikan dalam detail dari sisi tata kelola dan proses manajemen. Jika dilihat, di sini ada 4 bagian, yaitu align, plan, and organize, build, acquire, and implement, deliver, service, and support, dan yang terakhir monitor, evaluate, dan assess. Dan proses-prosesnya didefinisikan dalam beberapa tas-tas kecil di dalamnya. Dari COVID-5 ini mempunyai 5 prinsip. Yang pertama, meeting stakeholder needs atau bertemu dengan kebutuhan pemegang kepentingan, mencakup enterprise secara menyeluruh atau end-to-end, dan mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi, yaitu berkaitan dengan framework yang sebelumnya ada, framework dan digabungkan dengan framework yang sekarang digunakan untuk membentuk COVID-5 ini sendiri, kemudian membantu pendekatan yang holistik dan memisahkan urusan tata kelola dan manajemen pada suatu perusahaan. Prinsip yang pertama yaitu meeting stakeholder needs atau bertemu dengan kebutuhan pemegang kepentingan. Jadi ada beberapa langkah untuk menentukan tujuan enterprise, mulai dari driver dari stakeholder sendiri yang akan membentuk kebutuhan stakeholder. Kebutuhan stakeholder ini akan mendorong goals general dari enterprise, yang mana goals tersebut akan membentuk tujuan penerapan TI pada perusahaan tersebut, dan TI itu membantu tujuan dari enterprise itu untuk dapat tercapai. Dan dapat kita lihat di sini, stakeholder needs akan menurunkan keuntungan bagi perusahaan, resiko yang dapat diminimalisir terjadinya, dan optimalisasi dari sumber daya. Kemudian yang prinsip kedua mencakup enterprise secara keseluruhan atau end-to-end, yang mana di sini ada tambahan. Kalau tadi sebelumnya kita sampai ke governance objective, di sini akan diturunkan menjadi governance enabler, governance scope, roles, activities, dan relationship. Jadi di sini enabler maksudnya apa aja sumber daya di perusahaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian governance scope itu adalah cakupan atau batasan yang dapat diterapkan pada seluruh bagian perusahaan. Kemudian yang terakhir, peran aktivitas dan hubungan ini menjelaskan bagaimana sumber daya manusia di dalamnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan sesuai perannya masing-masing dalam suatu perusahaan. Kita lihat di sini ada beberapa bagian yang saling memberikan input dan melakukan sesuatu untuk bagian yang lain. Kemudian di bagian yang ketiga, prinsip ketiga mengaplikasikan kerangka kerja yang terintegrasi. Jadi COVID-5 ini bersesuaian dengan standar dan kerangka kerja lain yang memfasilitasi sebuah enterprise untuk membentuk tata kelola dan manajemen yang terintegrasi. Jadi kita bisa dilihat di sini kalau COVID ini berintegrasi dengan referensi yang sebelumnya, yaitu COVID 4.1 ISAKA, yang akan membentuk COVID-5 dalam lingkungan yang kolaboratif. Jadi di sini ada enabler guides atau pemandu untuk melakukan penilaian COVID dan professional guides. Kemudian prinsip yang keempat, enabling holistic approach, itu pendekatan yang holistik bagaimana sebuah perusahaan dapat memfasilitasi pendekatan yang holistik. Di sini ada beberapa enabler dalam COVID-5 yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Yang kedua, proses. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, kultur, etika, dan tingkah laku. Yang kelima, informasi. Yang keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia, kemampuannya, dan kompetensinya. Jadi di sini ketujuh bagian ini akan mendasari sebuah perusahaan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah memisahkan tata kelola dan manajemen. Di sini kita definisikan bahwa tata kelola itu tugasnya atau perannya itu memastikan kebutuhan stakeholder atau pemegang kepentingan mengenai
mengenai kebutuhannya, kondisi, dan opsi yang mereka miliki. Kalau dari sisi manajemen, bagaimana merencanakan, membangun, menjalankan, dan mengawasi aktivitas dalam perusahaan untuk mencapai tujuan enterprise itu sendiri. Jika kita lihat di sini ada bagian-bagian sendiri antara tata kelola dan manajemen, di mana tata kelola ini mengevaluasi, memonitor, dan mengarahkan manajemen untuk bertingkah laku, yang mana manajemennya merencanakan, membangun, menjalankan, dan juga mengawasi kegiatannya. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penilaian maturity dengan proses kapabilitas atau kapabilitas proses dalam COVID 5. Kemudian ini jika kita bandingkan dengan COVID 4.1, perbedaannya, ini kalau di dalam COVID 4.1 itu ada 6 level, dimana mulai dari yang level 0 non-existent, kemudian level 1 initial, level 2 repeatable but intuitive, level 3 defined process, level 4 management and manage and measurable, dan di level 5 optimize. Jadi di sini ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk menilai kepatuhan, yaitu apabila sebuah penilaian dapat dilakukan apabila tujuan kendali itu sejalan dengan tujuan penilaian. Kemudian model maturity ini masuk ke dalam kerangka kerja manajemen, dan model maturity dapat dipublikasikan ke seluruh proses. Kemudian ini adalah perbedaan tingkat maturity-nya pada COVID 4.1 dan 5. Jadi di sini perbedaannya tingkat 1 dan 2 pada COVID 4 itu setara dengan level 1 pada COVID 5, yaitu perform proses. Dan di sini tidak ada yang menyamai level 2 dari manage prosesnya COVID 5. Kemudian level 3-nya sama setara define process dan establish process, dan dilanjutkan dengan predictable process yang setara dengan manage and measurable, dan level 5 yang optimize setara dengan optimizing. Kemudian ini adalah cara menilai kapabilitas proses. Dari beberapa bagian proses yang sesuai 4 bagian tadi, yang di dalamnya ada proses-proses kecil yang dapat dinilai, ada 4 kategori yang dapat menentukan tingkat maturity sebuah proses. Yang mana yang pertama, apabila dari kriteria yang ada dalam tiap proses itu hanya dicapai 0-15%, yang disebut not achieved. Kemudian yang kedua, partially achieved, apabila pencapaian indikator mencapai 15-50%. Kemudian level ketiga, largely achieved, itu apabila pencapaian sampai 50-85%, dan fully achieved apabila pencapaian indikator tersebut sampai dari 85-100%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.